Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Idola. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun opini atau mengungkapkan pikiran ke dalam tulisan berupa opini. Menyusun opini ini adalah salah satu keterampilan yang biasanya dimiliki oleh para intelektual atau para penulis yang sudah sering muncul di media-media massa. Bagaimana sih cara menyusun sebuah opini? Kita akan bertahap ya. Yang pertama nanti kita akan belajar bagaimana menyusun opini dari sisi kalimat. Pertama bagaimana menyusun kalimat-kalimat opini. Yang kedua nanti kita akan belajar menyusun paragraf-paragraf opini. Barulah yang terakhir nanti kita akan menyusun secara penuh, secara sempurna artikel yang berupa opini. Sebelum kita masuki paragraf kalimat ya, kita harus memahami dulu apa itu yang disebut dengan artikel opini. Di dalam artikel opini ini ada 3 hal. Ada struktur, kemudian ada argumentasi, dan ada penggunaan bahasa. Kita tentu sudah membaca artikel opini itu adalah berupa struktur. Strukturnya adalah diawali dengan pernyataan atau tesis, kemudian tesis statement atau topik yang akan dikemukakan. Selanjutnya kita pasti membaca atau memahami beberapa argumentasi ya. Dari pertama adalah tesis statement, yang kedua argumentasi tentang pendapat atau pandangan kita terhadap masalah yang dikemukakan. Kemudian pada bagian ini disebut dengan argumentasi. Setelah argumentasi, bagian akhir dalam artikel itu adalah pernyataan ulang pendapat atau reiteration, yaitu penegasan ya, terhadap pendapat yang telah kita kemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat kita. Struktur yang kedua, kita harus memahami dalam menyusun opini itu, kita harus apa itu argumentasi. Ini adalah bagian terpenting di dalam opini. Argumentasi ini adalah bagian terpenting. Argumentasi itu harus dibangun dengan kuat. Artinya argumentasi harus didukung dengan data aktual. Karena artikel opini umumnya itu bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu masalah. Maka argumentasi yang dibangun itu harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap secara baik oleh pembaca. Kemudian kita itu harus memberikan solusi yang komprehensif atas masalah yang muncul dengan argumentasi-argumentasi yang sudah dibangun. Kemudian selanjutnya di dalam menyusun opini kita harus paham bagaimana penggunaan bahasanya. Bahasa di dalam artikel itu bersifat ilmiah populer, berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Penggunaan bahasa itu sangat penting untuk diperhatikan dengan melihat siapa sasaran pembacanya. Kecenderungan pembaca teks artikel adalah membaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pada saat membuat opini, maka kita harus menggunakan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas penyajiannya. Dalam menggali gagasan dan argumentasi, kita harus menggunakan kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Jika kita menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah, maka kita harus membuat padanannya dalam bahasa Indonesia dengan memasukkannya di dalam tanda kurung. Itu adalah cara apa yang disebut dengan opini. Ada 3 hal ya tadi, struktur, kemudian yang kedua argumentasi, yang ketiga adalah penggunaan bahasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menyusun opini di dalam bentuk paragraf. Kalau kalimat ini adalah harus efektif, efisien, dan mudah dipahami, tidak bertele-tele. Bagaimana kalau kita paragraf yang kita susun?
di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali hal yang bisa kita tulis, banyak sekali hal yang bisa kita jadikan sebagai opini. Nah, pada saat kita menjadi penulis, maka kita harus berposisi sebagai pembaca supaya dapat memahami, kita dapat mengoreksi tulisan-tulisan kita sebelumnya dengan mengedit atau menyuntingnya. Nah, di dalam membaca itu kita memerlukan daya kritis. Apakah tulisan ini berupa fakta atau opini? Bagaimana menyusun opini di dalam paragraf? Apa penanda-penanda bahwa itu adalah sebuah opini dalam suatu paragraf? Biasanya satu paragraf opini ini ada tanda kutip ya. Menggunakan tanda kutip dengan tanda petik ya, tanda petik double. Kemudian yang kedua, menggunakan sudut pandang tertulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Sudut pandangnya itu adalah saya atau kami atau seseorang gitu. Kemudian menggunakan kata yang tidak pasti, mungkin rasanya dan lain-lain, ini karena masih berupa opini. Yang keempat, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, sebaiknya menyarankan, pendapat, dan lain-lain. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa inti dari paragraf opini itu adalah dapat ditemukan kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pendapat pribadi atau pandangan seseorang yang belum tentu benar, hanya berdasarkan pada pemikiran seseorang atau subjektivitas. Nah, inilah yang disebut dengan paragraf opini. Maka kita dalam menyusunnya itu juga harus menggunakan bahasa kita sendiri, bahasa dari penulis sendiri. Selanjutnya untuk tugas, silahkan membuat satu saja paragraf berupa opini yang berdasarkan kepada fakta yang ada di sekitar kalian. Mungkin bisa berupa kotoran sampah, bisa berupa lingkungan, mungkin kejadian, sebuah peristiwa, ataupun apa saja. Itu bisa dibuat menjadi paragraf opini. Saya minta satu saja paragraf opini. Boleh lebih dari satu paragraf, tapi minimal satu paragraf. Silahkan kemudian kirim ke Classroom seperti biasa. Demikian, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.